Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Amin, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai inovasi pendidikan dengan kegiatan mentoring pendidikan agama Islam dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Namun sebelum itu, silakan like, komen, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Perlu diketahui bersama bahwa mentoring itu adalah sebuah proses pembelajaran dalam bentuk hubungan saling mendukung dan pengawasan di antara dua orang atau lebih, di mana seseorang dianggap memiliki kemahiran dan kemampuan lebih dari yang lain yang biasa disebut mentor atau model, guru, sponsor, konsultan, dan pendorong kepada peserta mentoring yang disebut mente dalam rangka mentransfer pengetahuan dan pemikiran agar kompetensi mente menjadi lebih berkembang. Nah, istilah mentoring itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti pembimbingan, sedangkan kata bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, pimpinan, atau pimpinan. Nah, mentoring memiliki kata dasar mentor. Dalam KBBI memiliki arti berperan sebagai advisor, role model, konselor, tutor, atau guru. Sedangkan fungsi dari mentoring itu paling tidak ada 3. Pertama adalah fungsi remedial atau rehabilitatif. Maksudnya adalah secara historis, mentoring atau bimbingan itu lebih memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh psikologi klinik dan psikis. Peranan remedial itu berfokus pada masalah pertama, penyesuaian diri, kemudian yang kedua menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, dan yang ketiga adalah mengembalikan kesehatan mental dan mengatasi gangguan emosional. Kemudian yang kedua adalah fungsi edukatif atau pengembangan. Nah, fungsi ini berfokus kepada masalah, membantu meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam hidup, kemudian mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup, membantu meningkatkan kemampuan menghadapi transisi dalam kehidupan, kemudian untuk keperluan jangka pendek, konseling membantu individu-individu menjelaskan nilai-nilai, menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, meningkatkan keterampilan, komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup, menghadapi kesepian dan semacamnya. Kemudian fungsi mentoring yang terakhir adalah fungsi preventif atau pencegahan. Nah, fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Nah, upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan menggalakkan resiko-resiko hidup yang tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan-penjelasan singkat tadi, saya akan mencoba membuat satu kasus pada materi pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian nanti akan dijelaskan bagaimana proses pembelajarannya, kemudian penilaiannya, dan yang terakhir adalah bagaimana strategi mentoring dan evaluasi sebagai inovasi proses pembelajaran. Adapun contoh kasus di dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam adalah mengenai materi haji dan umroh. Tentunya tujuan dari proses pembelajaran ini adalah untuk membuat peserta didik paham mengenai materi tentang syarat dan rukun dari materi ibadah haji dan umroh itu sendiri, di mana nanti proses pembelajarannya adalah berbasis video dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi ini tentunya juga menyediakan fasilitas interaksi secara tatap muka virtual antara guru dengan peserta didik dengan menggunakan perangkat laptop ataupun handphone, yang mana nantinya dengan penggunaan aplikasi ini suasana atmosfer dalam proses pembelajaran daring dapat berjalan aktif, baik saat berdiskusi maupun saat penyampaian materi oleh guru nantinya. Oleh karena itu, walaupun hanya dengan pembelajaran daring, tetapi proses pembelajaran tetap dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian, untuk mendukung proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting ini agar menjadi lebih maksimal,
efektif dan efisien, maka perlu adanya metode. Oleh karena itu, metode yang digunakan di dalam proses pembelajaran pada materi ini adalah metode bisa berupa ceramah, kemudian tanya jawab dan lain-lainnya. Kemudian adapun media pembelajaran yang digunakan itu meliputi PowerPoint, video, modul, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan materi tersebut. Adapun penilaian yang digunakan atau diambil di dalam proses pembelajaran ini adalah saya mengambil terhadap penilaian sikap. Nah, sikap ini kan bermula dari perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang di dalam merespon sesuatu atau objek. Nah, sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Nah, sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu afektif, kognitif, dan konatif atau perilaku. Nah, komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Sedangkan komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Nah, secara umum nanti objek sikap yang dinilai dalam proses pembelajaran itu meliputi pertama, sikap terhadap materi pelajaran. Nah, peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan. Kemudian penilaian yang kedua adalah sikap terhadap guru atau pengajar. Nah, peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru atau pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap proses pembelajaran. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu, sikap dari peserta didik itu sendiri juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Nah, proses pembelajaran itu mencakup suasana pembelajaran, kemudian strategi, metodologi, kemudian teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman, dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Nah, kemudian penilaian sikap yang terakhir adalah yang berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Misalnya, masalah haji dan umroh, materi pendidikan agama Islam. Peserta didik perlu memiliki sikap yang tepat yang dilandasi oleh nilai-nilai positif terhadap materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Misalnya, peserta didik memiliki sikap positif terhadap syarat dan rukun dari haji dan umroh itu sendiri. Nah, kemudian teknik dari penilaian sikap itu sendiri, pertama adalah karena ini proses pembelajaran online. Pertama adalah observasi perilaku. Nah, perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam suatu hal. Guru dapat melakukan observasi terhadap peserta didiknya. Tentunya hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Kemudian yang kedua, pertanyaan langsung. Nah, guru yang dapat menanyakan secara langsung tentang sikap siswa berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan dari peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, itu adalah laporan pribadi. Nah, teknik ini meminta peserta didik membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek terhadap suatu sikap yang ia lakukan. Kemudian ini merupakan contoh dari format penilaian sikap yang telah saya buat. Ada beberapa kriteria yang telah saya buat. Pertama adalah pada aspek keterbukaannya, kemudian kerukunan, kemudian kerajinan, kemudian tenggang rasa, kedisiplinan, kerjasama, kemudian ramah dengan orang lain, hormat pada orang lain, kemudian kejujuran, kemudian menepati janji, kemudian kepedulian, yang terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga skala penilaian sikap
di dalam kegiatan mentoring ini dibuat dengan rentan antara 1 sampai dengan 5, di mana 1 itu hasilnya adalah sangat kurang, kemudian 2 itu kurang, 3 itu cukup, 4 baik, dan 5 adalah amat baik. Kemudian bagaimana strategi inovasi pendidikan dengan kegiatan mentoring pendidikan agama Islam pada materi kali ini? Nah, saya mengambil dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan aplikasi video conference, atau lebih tepatnya dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, di mana nanti proses pembelajarannya atau proses mentoringnya itu adalah berbasis online, yang memungkinkan siswa untuk dapat mengakses materi dari mentoring itu kapan saja dan di mana saja. Kemudian, metode yang digunakan di dalam kegiatan mentoring kali ini adalah dengan mentoring jarak jauh, di mana nanti dengan menggunakan teknologi sebagai media seperti internet, kemudian email dan sebagainya. Tentunya hal ini akan sangat menarik karena dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dan praktis dari segi waktu. Nah, meskipun begitu tentunya model ini membutuhkan prasarana yang cukup memadai dan keterampilan khusus dalam menggunakan media teknologi. Selain itu, model ini kurang bersifat spontan dan hubungan interpersonal yang dibangun kurang efektif. Kemudian, evaluasi yang digunakan dalam kegiatan mentoring kali ini adalah evaluasi non-tes. Nah, menurut Hasim, itu dalam Zain dan Darto tahun 2012 halaman 47, di sana dikatakan bahwa evaluasi non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas-tugas yang real. Nah, evaluasi non-tes ini memiliki sifat yang lebih komprehensif, artinya dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari individu, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yang dinilai saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, fokus utama di dalam evaluasi non-tes ini pada pengamatan atau observasi, karena teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung, karena proses mentoring dan proses pembelajaran itu dilakukan secara online. Nah, pengamatan atau observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu tindakan telah dilaksanakan dan untuk mengevaluasi ketetapan tindakan yang dilakukan. Nah, pengamatan dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi inovasi pendidikan dengan kegiatan mentoring pendidikan agama Islam pada kasus materi pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.